Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Faradiza, calon motivator dari Bimba AIUEO. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Melalui video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas harian yang ketiga dalam program bimbingan magang di Bimba AIUEO. Pada tugas harian yang ketiga terdiri dari dua macam pertanyaan. Yang pertama mengenai job desk dari motivator, yang kedua mengenai tugas dan tanggung jawab dari motivator. Nah, pada bagian yang pertama yang mengenai job desk terdapat 4 bagian, yaitu ada A, B, C, dan D. Nah, pada bagian yang A terdiri dari 4 pertanyaan dengan soal yang pertama ialah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator ialah yang pertama, yaitu membujuknya. Lalu kita menyamakan posisi kita dengan anak dan bertanya atau mengajak berdialog dengan menanyakan kondisi dan keadaan anak, seperti kakak kenapa lagi bad mood ya, gitu, semacam itu. Lalu kita berusaha untuk menyemangati dan juga kita bekerja sama dengan orang tua murid. Lalu pertanyaan yang kedua ialah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan motivator ialah kita memberi hiburan agar murid kita bisa ceria kembali. Lalu kita juga menyamakan posisi kita dengan anak. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana perasaan anak saat itu. Yang ketiga ialah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Yang harus dilakukan motivator ialah yang pertama, kita bisa memberitahu secara baik-baik kepada anak yang telah mengganggu murid yang lain. Lalu kita alihkan anak tersebut dengan kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar yang lain dan supaya dia tidak mengganggu murid yang lain lagi, seperti itu. Lalu yang keempat ialah apa yang harus dilakukan oleh motivator apabila ada murid yang melamun. Nah, yang pertama kita lakukan evaluasi afeksi kepada anak. Jadi kita lihat ekspresi anaknya tersebut, lalu kita bertanya, kenapa nih kakak kok ngelamun, kayak gitu. Dan kita juga mengajak berdialog agar anak murid tersebut tidak melamun lagi. Lalu kita ajak kegiatan bermain sambil belajar, atau kita ajak bernyanyi, atau kita ajak bercerita, seperti itu. Masuk ke bagian yang B. Pertanyaannya ialah apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh motivator dalam setiap minggunya ialah membendelkan modul. Lalu kita merapikan modul dan kita membagikan modul kepada orang tua murid dalam setiap minggunya. Pertanyaan bagian yang C, yaitu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya. Tugas yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya ialah kegiatan DL atau dissenting learner, yaitu memotivasi motivator setiap harinya. Yang keempat, bagian yang D, yaitu bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Caranya ialah kita bisa berdialog dengan anak. Dari situ kita dapat melihat bagaimana karakter anak ini, apakah mau diajak berkomunikasi atau tidak. Lalu kita juga bisa mengetahui kesukaan anak itu apa aja. Nah, dari situ setelah kita bisa mengetahui karakter dan kesukaan anak, nantinya kita bisa mengarahkan kegiatan bermain sambil belajar yang seperti apa yang bisa kita lakukan saat di kelas. Masuk ke dalam pertanyaan yang kedua mengenai tugas dan tanggung jawab seorang motivator. Terdiri dari 3 bagian, yaitu A, B, dan C.
Nah, pada bagian yang pertama ialah mengenai target di kelas Bimba A I U E O. Dengan soalnya yang pertama yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A I U E O yang harus dicapai oleh motivator. Nah, target suasananya yang pertama ialah kita harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang nyaman, suasana belajar yang menyenangkan dan tidak mudah membosankan, sehingga anak-anak dalam prosesnya merasa bahagia. Lalu kita berikan kegiatan bermain baca-bacaan sebagai kegiatan prioritas. Lalu pertanyaan yang kedua ialah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A I U E O. Caranya yaitu kita selalu menerapkan paradigma Bimba dan juga metode Bimba. Nah, selain itu kita juga menerapkan kurikulum Bimba. Kita bisa meminta bantuan motivator lainnya bila kita mengalami kesulitan saat menciptakan suasana mencapai target atau tugas di kelas di Bimba A I U E O. Nah, pertanyaan bagian yang B yaitu apa tanggung jawab utama dari motivator Bimba A I U E O? Tanggung jawab utama yaitu yang pertama menjadi seorang pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap. Jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Lalu bagian yang C. Pertanyaan yang pertama ialah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita untuk menciptakan suasana kelas yang aman, kita bisa menciptakan suasana fun learning dalam proses pembelajarannya, yaitu kita juga bisa mengajak anak berdialog, bernyanyi, berdongeng, dan bercerita. Lalu pertanyaan yang kedua ialah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas ini nyaman. Untuk menjadikan suasana di kelas ini nyaman, tentunya kita tetap menerapkan fun learning, lalu memberikan perhatian kepada anak murid, kita menunjukkan kasih sayang kita juga kepada anak murid, lalu kita memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan apa yang mereka suka. Pertanyaan yang ketiga ialah apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang harus dilakukan yang pertama ialah kita bisa menunjukkan kelembutan kita kepada anak murid. Kita juga bisa memberikan motivasi kepada mereka. Kita bisa menunjukkan rasa kepedulian kita kepada mereka. Lalu kita juga bisa mencoba untuk mengerti apa yang mereka inginkan. Lalu pertanyaan yang keempat ialah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar ini terasa menyenangkan. Yang pertama yang harus dilakukan ialah kita harus melakukan evaluasi afeksi kepada anak. Kita juga melakukan 5S atau menerapkan 5S, yaitu sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Lalu kita mengajak anak untuk berdialog dan selalu berkomunikasi kepada kita. Kita juga bisa mengajak anak bernyanyi bersama-sama, bercerita, berdongeng. Terus kita juga bisa melakukan memverbalkan kata, membagikan rasa ingin tahu melalui kata tanya. Lalu kita juga bisa mengajak anak bermain modul. Kita juga bisa memberikan reward dan juga apresiasi terhadap antusias anak. Selanjutnya, itu pertanyaan yang kelima ialah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar.
Yang harus dilakukan motivator yang pertama yaitu kita harus mengetahui karakteristik dari anak tersebut. Lalu kita juga perlu mengetahui kesukaan anak dan kemampuan anak agar kita bisa memberikan arahan kegiatan bermain sambil belajar apa yang sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Nah, dalam prosesnya itu jangan lupa juga kita terapkan fun learning supaya nantinya anak merasakan bahagia ketika mereka belajar sehingga lama-kelamaan akan tumbuh minat belajarnya. Yang keenam ialah apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang harus dilakukan oleh motivator yaitu yang pertama ialah menjalankan metode Bimba. Lalu kita melakukan evaluasi minat belajar anak sehingga kita bisa tahu perkembangan anak dari pembelajaran yang sebelumnya sampai yang sekarang, apakah ada perkembangan atau tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.